Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 kelas mata kuliah pengendalian mutu hasil ternak akan menjelaskan atau mempresentasikan praktikum yang berjudul penentuan angka lempeng total. Ya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Yandi Putraji Nugraha, NPM lahir 90 sebagai moderator dan pemateri. Saya Muhammad Fajar Ramadan, NPM 014 sebagai pemateri. Saya Antonius Mamora, NPM 211 sebagai pemateri. Saya Sarul, NPM 170 sebagai pemateri. Saya Bunga Nada Zahra, NPM 239 sebagai pemateri. Saya Fira Jrina, NPM 236 sebagai pemateri. Saya Siti Dapa Setia, NPM 087 sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja lihat videonya. Ya, jadi tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat menguasai teknik pengujian total bakteri atau total plate count (TPC) serta cara penghitungan koloni dengan metode angka lempeng total dalam sampel daging ayam. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada tabung reaksi, pipet tetes. Selanjutnya ada cawan Petri, talenan, timbangan, aluminium foil, labu Erlenmeyer, spatula, pembakar spiritus. Dan bahannya yaitu daging ayam. Ya, selanjutnya itu daging ayam dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 25 gram. Pada video kita lihat digunakan aluminium foil sebagai pembungkus dari dagingnya supaya terhindar dari bakteri-bakteri, dan diharuskan timbangannya tidak lewat dari 25 gram. Untuk selanjutnya itu spatula dipanaskan, lalu diambil daging ayam dengan spatula. Tujuan dari spatula dipanaskan itu untuk menghilangkan bakteri dari spatulanya. Kemudian ayam dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang berisi larutan pengencer. Nah, kemudian reagen dimasukkan di dalam tabung Erlenmeyer, kemudian ditutup menggunakan aluminium foil dan diaduk-aduk sedikit, kemudian dipanaskan menggunakan api spiritus selama beberapa detik, dan kemudian labu Erlenmeyernya diaduk belum dipanaskan. Kemudian sampel dibuka lalu diambil sebanyak 1 mili, lalu dimasukkan ke dalam tabung steril yang berisi 9 mili, lalu dihomogenkan. Selanjutnya dari tabung pengenceran 1 dipipet sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Lalu dari tabung yang kedua dipipet lagi sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung yang ketiga. Perlakuan dilakukan seterusnya sampai didapat pengenceran ke-8.
Selanjutnya, masing-masing pengencer yang telah diencerkan hingga pengenceran 8 diambil sebanyak 1 mili dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian, sampel yang telah diambil menggunakan pipet tetes tersebut dimasukkan ke dalam Petri dish. Setiap pengambilan 1 mili terhadap sampel tersebut, Petri dish sebelumnya harus disterilkan menggunakan bunsen. Masing-masing sampel masih terus dimasukkan ke dalam Petri dish. Selanjutnya, Petri dish yang sudah berisikan sampel sebanyak 1 mili dimasukkan media PCA pada suhu 45 derajat Celcius sebanyak 12-15 mili setiap Petri dish-nya. Kemudian Petri dish dihomogenkan dengan membentuk angka 8 benih tersebut kemudian dibiarkan hingga membeku. Setelah membeku, dibersihkan Petri dish dengan suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dilakukan perhitungan koloni. Cara perhitungan koloni ini dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan dengan penggunaan alat koloni kontrol. Cara perhitungan ditandai koloni dengan spidol. Jumlah bakteri koloni bakteri minimal itu ada sekitar 25-50. Apabila kurang dan apabila lebih, maka harus dilakukan penghitungan ulang. Dan apabila tidak bisa, dicari dari poin yang terdekatnya saja. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami praktikum mengenai penentuan angka lempeng total. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kemudian juga masih terbata-bata mungkin ya, karena kita juga masih sama-sama belajar. Saya sebagai moderator mengakhiri praktikum hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.